kita coba sekarang yang lain yang bisa mempersempit tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Iwan. Mbak Iwan sudah menyampaikan arti secara luas, sekarang arti secara sempit dalam kerangka penyusunan anggaran. Silakan. Ini Mbak Iwan di kampus gimana? Iya Pak, lagi ada kerjaan Pak di kampus. Oh di kampus. Iya Pak. Sudah mulai, kampusnya mulai buka lagi? Enggak Pak, lagi ada ini buat disnatalis Pak. Buat apa, syuting gitu. Oh panitia? Iya Pak. Oke, silakan lanjutkan. Iya Pak. Dulu baru terjadi disnatalis lagi ya. Oke Pak. Yang lain? Saya mau coba Pak, cuman dari internet juga. Ya silakan, mau dari manapun juga. Rincian kertas kerja merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu KL dan sebagai penjabaran dari renca KL yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Gitu. Jadi pertama bukan rincian perencanaan kegiatan dan anggarannya dalam 1 tahun anggaran dari suatu KL. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Terima kasih, Bastian. Ada lagi? Apa sih bedanya kertas kerja dengan RAB? Toh di RAB juga ada rencana kegiatannya di situ, ada anggarannya juga. Saya mau coba jawab, Pak. Mungkin kalau yang di kertas kerja itu, seingat saya lebih terperinci gitu. Seingat saya pernah baca tuh kalau di kertas kerja itu lebih merincikan apa yang ada di RAB, Pak. Kan kalau di RAB kan lebih ke jumlahnya per komponennya. Nah, kalau kertas kerja mungkin lebih ke dari komponen itu ada apa aja, terus anggarannya berapa, cara kerjanya gimana gitu, Pak. Mungkin lebih rinci gitu, Pak. Oke. Kalau menurut Galih, perincian lebih lanjut dari RAB gitu ya. Jadi lebih didetailkan lagi apa yang ada di RAB tersebut. Ya, Pak. Gitu. Ada yang mau nambahkan yang lain? Ya, Pak. Coba, Pak. Oke, silakan, Fandi. Kalau RAB itu menjelaskan KAK. Kalau kertas kerja itu menjelaskan RAB. Gitu, Pak. RAB menjelaskan KAK. Jadi kalau KAK bercerita secara kualitatif, RAB berbicara kuantitatif. Ternyata yang kuantitatif itu perlu diperjelas lagi dalam bentuk kertas kerja, gitu ya, Fandi? Oke, yang lain ada yang menambahkan? Coba dicek lagi. Mungkin nanti ini sebagai gambaran ketika menyusun kertas kerja. Yang pertama, apakah di RAB sudah terlihat akun yang akan dipergunakan? Kalau di kertas kerja sudah harus kelihatan akunnya. Tadi mungkin kembali ke yang sampaikan Fandi dan Galih. Kalau menurut Galih itu dari sudut pandang Galih itu didetailkan lagi, lebih jelas lagi akun-akunnya harus yang dipakai yang mana aja sih, bukannya sekedar jumlah biaya yang dikeluarkan berapa. Kalau menurut Fandi itu namanya dijelaskan lagi, diperjelas lagi, sama ya kurang lebih intinya ya, diperjelas lebih lanjut. Yang kedua, coba dicek lagi tahapan-tahapannya. Apakah di RAB sudah muncul tahapan-tahapannya? Mana yang pendukung, mana yang utama. Kemudian dilihat lagi, apakah sumber pendanaannya ada di RAB? Kebetulan untuk contoh-contoh yang pernah kalian buat kemarin, di RAB lebih banyak menggunakan PNBP mungkin atau sebagian dengan rupiah murni. Tapi dalam praktek nanti, kalian akan lihat bahwa kertas kerja itu sumber dananya itu sangat kompleks sekali. Ada bisa dari rupiah murni, bisa dari PNBP, bisa dari merupakan dana BLU, bisa dari hibah luar negeri, pinjaman luar negeri, hibah dalam negeri, pinjaman dalam negeri, banyak sekali. Cara penarikannya pun akan beda-beda. Itu akan tercermin di kertas kerjanya. Terutama kalau untuk yang pinjaman luar negeri, ada yang mulai PL, penarikan langsung, atau menggunakan Trexus, dan lain-lain. Atau menggunakan LC juga bisa. Nah, inilah yang membedakan RAB dengan kertas kerja. Kalau kertas kerja hanya fokus, tadi sampaikan hanya anggarannya saja, kalau Fandi itu penjelasan dari KAK,
Nah, kemudian di kertas kerja itu dijelas lagi di situ, didetailkan lagi akunnya akun berapa, tahapannya seperti apa, output yang ingin dicapai apa, sumber dananya dari mana, kemudian kalau itu menggunakan pinjaman luar negeri, cara penarikannya seperti apa, apakah menggunakan Rexus atau LC, mungkin atau PL dan sebagainya. Bisa diterima ya, ditangkap ya gambarannya kurang lebih. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, silakan bisa kalian tanyakan pada saat mata kuliah PAN nanti dengan Pak Dani ya. Nah, kemudian yang kedua, RSPP kalian juga belum dapat ya? Redesign sistem perencanaan penganggaran. Sudah sedikit mungkin. Oh, sudah ya, tadi menurut kalau RSPP sudah dapat videonya ya. Oke, nanti saya share juga lewat Rebecca, saya ada beberapa materi mengenai RSPP, silakan nanti dibuka-buka untuk memperkuat ya. Jadi kalau kita lihat sebelum tahun 2021 itu program itu sangat banyak sekali. Ini saya sedikit memperkuat gambaran kalian aja. Satu kementerian lembaga bisa menjadi beberapa program, minimal berdasarkan jumlah unit eselon 1-nya. Jadi prinsip sebelumnya adalah satu unit eselon 1, satu program penanggung jawabnya satu unit eselon 1. Tidak bisa satu program ditangani oleh 2 unit eselon 1. Harus 1 unit eselon 1, kecuali program yang generik, yaitu dukungan manajemen. Demikian juga untuk level kegiatan. Satu kegiatan harus jelas penanggung jawabnya 1 unit eselon 2. Kelihatannya bagus di situ. Setelah kelihatan sudah berjalan bagus pada saat itu, jadi setiap ada kegagalan program sudah jelas. Siapa penanggung jawabnya, unit mana yang bertanggung jawab kegagalannya apa, bisa di-trace di situ. Tetapi kemudian timbul masalah gitu. Di mana terjadi pengkotak-kotakan. Setiap unit eselon 1 hanya berpikir pada program yang diembannya saja. Mereka tidak berpikir bahwa satu program ini akan bersinggungan dengan program yang lain. Kalau hanya bersinggungan tidak apa-apa. Tidak jarang terjadi benturan-benturan sehingga saling bertentangan. Ini mungkin yang kalau kalian sering baca di media itu kadang terjadi kementerian A bikin ini, B seperti ini kok tidak sinkron kebijakannya. Itu bisa terjadi antara lain akibat adanya program yang terkotak-kotak. Karena masing-masing hanya fokus pada programnya, bahkan ini bisa terjadi juga ketika mereka mengabaikan program prioritas nasional. Akhirnya program prioritas nasional pun terkotak-kotak juga. Nah, untuk itu mulai tahun 2021 kita terapkan lagi. Jadi program itu betul-betul merupakan turunan dari program prioritas nasional. Di mana satu program yang diampu bisa beberapa kementerian lembaga atau beberapa unit eselon 1. Demikian juga untuk level eselon 2-nya. Ini untuk memperkuat sinergi antar instansi di pemerintah. Nah, ini sebagai dasar munculnya RSPP. Nah, kemudian di samping itu juga kalau kita lihat di level output, kalau dulu setiap kegiatan menghasilkan outputnya tidak ada standarisasi, bisa macam-macam. Nah, sekarang kita coba klasifikasikan dengan yang namanya KRO, klasifikasi rencana output sejenis dikelompokkan. Misalnya peraturan perundang-undangan, isinya apa di situ? Mungkin ada bisa undang-undang APBN, kemudian undang-undang PNBP, kemudian apalagi output yang dihasilkan di situ. Ini merupakan bentuk perbaikan dalam bentuk RSPP. Dan sebagai gambaran, selanjutnya kita akan mencoba menyusun kertas kerja. Kalian sudah menyusun KAK dan RAB. Nanti kalian coba buat kertas kerjanya berdasarkan materi yang sudah ada. Coba kalian minta materi dari kelas lain kalau belum terima untuk materi PAN-nya, karena kalian hari ini kosong ya, tidak mendapatkan materi PAN, bisa dimintakan materi PAN-nya seperti apa. Sebagai dasar kita menyusun kertas kerja. Silakan Rebecca atau Bayu dibuatkan record room-nya untuk teman-teman diskusi. Nanti saya share juga pada beberapa file mengenai RSPP untuk memperkuat pemahaman kalian. Sekarang 11.53. Nanti tolong dibuatkan kita 1 jam untuk nyusun. 12.55 otomatis tertutup ya record room-nya, langsung masuk ke room utama semua. Baik, Pak. Udah saya buat, Pak. Silakan teman-teman. Nanti saya keliling-keliling. Baik, Pak.
Teman-teman siapa yang nggak bisa masuk breakout room-nya biar aku bantuin. Bantuin, Bek. Kelompok berapa? Mam, Tunggu ya, kelompok apa ya? 2. 2 nggak sih sama Ernita? Iya. Kalau nggak salah. Salah, nggak tahu. Bukan pakai absen ternyata, lupa. Berapa? Ini milihnya gimana? Ini loh yang dulu, dari kelompok yang dulu. Oh, Ini terlalu lama libur ini, jadi lupa kelompoknya siapa ini. maaf, Pak. Kelompok aku siapa, Wek? Akui dong. Nggak ada lagi loh orang di sini. Coba, bentar ya aku up dulu. Ini orang-orang yang tidak diterima di kelompok manapun kelihatannya. BKU kelompok 6. Oke, Kak. Rebecca, tadi saya kirim file ya. Kayak tolong di-share ke teman-teman yang lain ya. Jangan di-record, Bek.